Baik, hari ini saya akan melakukan praktikum mata kuliah basis data, tugas 3. Perkenalkan, nama saya Dimas Galangan Jawiguna, NIM 0489725555. Hari ini saya akan melakukan praktikum terkait transaksi dan juga replikasi. Untuk materi transaksi, saya akan mengikuti panduan, di mana pertama saya akan melakukan praktikum terkait commit. Di sini saya akan membuat sebuah prosedur di mana prosedur tersebut melakukan transaksi tanpa adanya commit. Kita akan menamakan dia transaksi 1, di mana transaksi ini tidak melakukan commit pada query-nya. Oke, saya akan membuat satu parameter param yang tidak digunakan, tapi ya seperti ini, tidak perlu parameter. Transaksi pertama berhasil. Saya akan mencoba untuk menjalankan transaksi pertama. Ekspektasi dari transaksi 1, karena tidak ada perintah commit, maka proses insert data pasien tidak akan terjadi. Kalau kita coba, transaksi 1 berhasil di call, dan jika dilihat di tabel pasien, maka tidak ada pasien tersebut karena transaksinya tidak di commit. Lalu selanjutnya saya akan membuat satu prosedur yang mana prosedur tersebut akan melakukan commit setelah dia melakukan insert seperti ini. Kalau kita akan simpan dan akan jalankan. Kita call transaksi 2. Transaksi 2 akan melakukan insert nama pasien Tito. Jika kita lihat, maka pasien tersebut akan masuk ke dalam tabel karena transaksi tersebut telah di-commit. Lalu transaksi lain yang akan saya coba adalah transaksi rollback. Nah, transaksi rollback sendiri adalah sebuah perintah untuk menggagalkan atau mengulang ke kondisi semula selama belum ada perintah commit. Saya akan mencoba menambahkan satu transaksi lagi atau sebuah prosedur. Yang bernama transaksi 3. Prosedur ini akan melakukan rollback setelah adanya perintah update. Ekspektasinya adalah perintah update ini tidak akan dijalankan.
transaksi 3 sudah terbentuk, jika kita melakukan transaksi tersebut 3, maka nama pasien tidak akan berubah untuk ID pasien 6 karena dilakukan rollback sebelum commit. Lalu selanjutnya saya akan mencoba menambahkan satu prosedur yang lebih kompleks, di mana dalam prosedur tersebut akan dilakukan proses insert dan update, namun setelah proses insert akan dilakukan rollback. Kita akan coba tambahkan saksi 4. Jika kita panggil transaksi tersebut, maka nama pasien, ekspektasinya adalah nama pasien akan berubah untuk ID pasien 6. Jika kita lihat ke tabel, maka nama pasien benar berubah untuk ID pasien 6, sedangkan proses insert tidak terjadi dikarenakan dilakukan rollback. Lalu, untuk salah satu transaksi terakhir adalah save point. Transaksi save point sendiri adalah sebuah transaksi yang dilakukan untuk menandakan sebuah posisi terakhir dilakukannya rollback. Contohnya, saya akan membuat satu prosedur lagi, yaitu transaksi 5. Dimana pada prosedur ini akan dilakukan insert, lalu insert tersebut akan dijadikan save point 1. Ketika dia dijadikan save point, dilanjutkan dengan menginsert satu data lagi, namun data tersebut akan di rollback ke save point tadi. Setelah itu dilakukan insert data ketiga, baru di commit. Ekspektasinya data yang akan masuk hanyalah data dengan ID pasien 7 dan ID pasien 9. Jika kita coba, kita call transaksi 5, maka ID nomor 7 dan nomor 9 akan masuk ke dalam tabel. Lalu transaksi terakhir yaitu adalah trigger. Trigger sendiri adalah sebuah transaksi yang mana kita dapat membuat sebuah transaksi ketika dilakukan insert maupun update pada sebuah tabel. Contohnya, ketika kita menginsert sebuah data, kita dapat membuat trigger ketika adanya insert, kita akan melakukan suatu hal seperti itu. Lalu, mungkin itu untuk terkait transaksi dari saya. Lalu selanjutnya terkait replikasi. Untuk replikasi sendiri saya sudah melakukan praktikum sebelumnya, dan saya akan menjelaskan hal yang saya lakukan. Hal yang pertama yang saya lakukan adalah mengakses tab replikasi dan melakukan konfigurasi untuk primary replication. Di dalam primary replication saya mengcopy sebuah data untuk config, di mana di dalamnya terdapat ID server dan juga nama tabel yang akan saya replikasi berikut. Lalu setelah saya menambahkan konfigurasi di sini, saya menambahkan satu user replika yang akan digunakan untuk melakukan replikasi, yaitu user komputer, di mana saya mengkonfigurasi username-nya bernama komputer dan hostnya merupakan alamat IP dari komputer satunya,
di mana saya menggunakan Ubuntu. Nah, setelah melakukan konfigurasi di komputer satu, saya melakukan konfigurasi di komputer 2, di mana saya menambahkan konfigurasi di replication. Saya menambahkan user komputer ke dalam replication dan hostnya saya arahkan ke alamat IP komputer nomor 1. Lalu selain itu saya juga melakukan konfigurasi, yaitu menambahkan ID server dan juga tabel yang akan direplikasi. Apabila kita lihat di sini, tabel-tabel rumah sakit telah tercentang replication, di mana menandakan bahwa tabel tersebut telah dapat dilakukan replikasi. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih dan selamat siang.